Jumpa lagi bersama Cocot Bedal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Liyun, yaitu di part ketiga. Langsung saja. Hidup nikmat tanpa kancut, geli dan ceracrit cerut. Hihihi. Pada part kali ini kita diperlihatkan suasana malam hari di kota Dahan. Di sana begitu ramai dan beberapa orang yang berlalu lalang. Lalu kita diperlihatkan seseorang penjual gula-gula di sana, dan kita diperlihatkan juga dua orang bocil yang melihat ke arah mainan. Ternyata mainan itu adalah Doraemon, SpongeBob, Ultraman, Luffy, Naruto, Patrick, dan juga Saitama ya Mo. Lalu terlihat juga wajah dari Liyun yang sedang termenung, dan ia pun berkata, aneh, pawai telah usai dan Soswali tidak ketemu. Di mana dia pergi? Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat seseorang yang berkata, kenapa kamu kelihatan sedih? Ternyata itu adalah Soswali, dan ia pun berkata lagi, bertemu di jalan tadi, kenapa kamu tidak menyapa aku? Lalu Liyun pun menjawab, benarkah apa aku melewatkannya? Aku sudah mengelilingi seluruh Kyoto dan aku tidak melihatmu. Lalu Sweli pun berkata, menurutku kamu tertarik dengan wanita cantik lain seperti permaisuri yang sedang pawai hari ini. Bukankah digosipkan kalau dia adalah wanita tercantik di dunia? Lalu Liyun pun menyangkal sambil berkata, tidak, bagaimana bisa permaisuri itu dibandingkan dengan kamu? Kecantikan dan bakat istriku adalah yang terindah di dunia. Lagi pula selama pawai dia tertutup oleh tirai, siapa yang tahu seperti apa dia? Tapi tiba-tiba terdapat tangan yang melambai sambil berkata, aku tahu. Ternyata itu adalah Lusue, dan ia pun berkata lagi, meskipun sudah makan banyak tapi perut belum kenyang. Detektif hebat butuh makan banyak. Aku tahu wajah permaisuri itu. Sambil kita diperlihatkan ia yang sedang memakai kacamata. Lalu Liyun pun berkata, kau lagi bicara seperti itu ketika aku sedang ngobrol dengan istriku. Apa kau tadi sedang menguping? Lisue pun menjawab, hei tuan tanah, kamu sangat bodoh. Sejauh ini kau belum tahu penampilan sebenarnya dari kaisar baru kan? Hanya ada satu kebenaran, kaisar baru itu bukanlah wanita tercantik. Sebaliknya, dia itu giginya keluar, jelek dan menakutkan. Itu sebabnya dia bersembunyi di balik tirai. Sambil ia menunjuk ke arah sesuatu, dan di sana kita diperlihatkan Soswali yang merasa terpukul karena dihina oleh Lisue itu. Dan Lisue pun berkata, aneh, kenapa tiba-tiba ada sesuatu yang mengerikan? Firasatku jadi tidak enak. Sambil kita diperlihatkan Soswali dari belakang dengan aura membara, ia pun emosi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Soswali di sana yang berkata, omong kosong, aku melihat kaisar baru hari ini, dia bukan monster jelek. Di sana Liyun pun bergumam, benar-benar melihat kaisar baru. Ngomong-ngomong, dia berkata hari ini bahwa dia datang untuk melihat bersama seorang teman. Tunggu, mungkinkah? Sambil mereka pun melihat ke arah gula-gula. Lalu di sisi Soswali, ia pun terbengung diberi gula-gula oleh Liyun, dan Liyun pun berkata, hei Ruali, makan manisan ini bisa menenangkan diri. Sambil ia tersenyum di sana. Lalu Soswali pun menjawab, makan saja sendiri, itu terlalu manis. By the way, ia takut gemuk ya Mo. Lalu Liyun pun berkata, kamu tidak suka yang manis ya? Dan ia pun memakan gula-gula itu, dan ia pun memberikan gula-gula lagi sambil berkata, bagaimana kalau yang ini rasa asam? Sambil terlihat Soswali yang menerimanya sambil ia memakan gula-gula itu, dan kita diperlihatkan Soswali yang ngemut gula-gula itu dengan sangat imut. Liyun pun berkata, apakah rasanya enak? Sambil Soswali di sana pun tersenyum. Lalu Liyun pun berkata lagi, ngomong-ngomong Lisue, dari mana kau dapat kacamata itu? Lisue pun menjawab, tadi seseorang anak jatuh dari langit dan menabrakku dan mengatakan banyak hal yang tidak saya mengerti. Lalu aku lari tergesa-gesa dan menemukan kacamata ini di tanah. Tapi tiba-tiba terdapat seseorang petugas yang berkata, menyingkir, terjadi pembunuhan, jangan menghalangi petugas resmi. Lalu Liyun pun tersenyum bergumam, itu tidak mungkin. Jika benar, petugas dari 6 pintu pasti sibuk sekarang kan? Sambil terlihat Soswali di sana yang menoleh, dan ia pun terkejut karena melihat kolam yang berisi ikan di sana dengan beberapa bocil yang sedang bermain itu. Lalu ia pun memandangi itu terus. Liyun pun berkata,
kamu mau main? Lalu Soswelly pun menjawab, itu adalah hal-hal yang hanya dimainkan anak-anak, aku tidak tertarik. Tapi Liyun pun malah menggandeng tangan dari Soswelly itu dan mengarahkannya ke arah mainan itu. Dan di sana Liyun pun berkata, aku tahu kamu ingin bermain, hanya malu saja kan? Sambil Soswelly pun malu-malu terbengong dan ia pun berkata, kakakmu. Sambil kita diperlihatkan ikan di sana yang berenang dengan sangat cantik. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Soswelly yang akan menyaring ikan itu menggunakan saringan. Lalu Liyun pun berkata, lihat, lalu tangkap. Sambil Soswelly pun akan menangkap ikan itu. Lalu tiba-tiba saringan itu pun jebol karena itu terbuat dari kertas ya Mok. Lalu Soswelly pun terkena muncratan dari ikan itu dan ia pun makin emosi di sana dan ia pun berkata, bagaimana ini caranya? Liyun pun menjawab, kamu terlalu tidak sabar, jangan khawatir. Sambil ia dibantu oleh Liyun itu untuk menyaring ikan dan Liyun pun berkata, aku akan membantumu kali ini dan aku pasti akan menangkapnya. Sambil Liyun itu pun mencoba memainkan permainan itu juga dan di sana Liyun pun berkata, sekarang satu tarikan napas. Dan ikan itu pun dapat disaring dan tertangkap dan dimasukkan ke dalam ember kecil di sana. Lalu mereka pun pergi. Soswelly pun tersenyum karena mendapatkan ikannya. Lalu Liyun pun berkata, aku kira kamu hanya tertarik pada uang. Aku tidak menyangka kamu memiliki sisi kekanak-kanakan. Di sana Soswelly pun berkata, aku hanya belum pernah memainkannya, hanya ingin tahu saja. Tapi tiba-tiba Soswelly pun wajahnya diusap menggunakan sapu tangan oleh Liyun itu. Dan Liyun pun berkata, pakaianmu basah, ayo pulang. Lalu Soswelly pun tersenyum dengan perhatian dari Liyun itu dan mereka berdua pun berjalan meninggalkan tempat itu tadi. Liyun pun bergumam, aku tidak melihat sama sekali teman Soswelly. Soswelly bilang dia melihatku tapi tidak memanggilku, tapi aku tidak melihatnya. Dengan kata lain, sambil ia melihat ke arah Soswelly itu, lalu Liyun pun berkata, istriku, temanmu pasti orang biasa kan? Sambil Soswelly di sana pun terkejut dan ia pun berkata, sudahlah, jangan bahas itu lagi. Sambil kita diperlihatkan di malam itu yang damai. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman keluarga Huang dan terdapat seseorang yang duduk dan di depannya terdapat seseorang yang bersujud ketakutan. Lalu kita diperlihatkan seseorang tua di sana yang bernama Huang Lu, patriark keluarga Huang, dan ia pun berkata, tahukah kau betapa pentingnya buku besar itu bagi kita? Jika jatuh ke tangan kaisar, kita semua akan tamat. Lalu kita diperlihatkan seseorang yang berdiri dan itu adalah Huang Duanzi, tuan muda keluarga Huang, dan ia pun berkata, saya mengerti, saya sudah menyuruh orang profesional untuk menyelidikinya, yaitu seorang pembunuh nomor 9 peringkat teratas. Sambil kita diperlihatkan yang dibicarakannya adalah seseorang wanita dan ia pun berada di atas genting tapi bukan Bang Kunti, dan itu adalah Luo Feiyan. Lalu di waktu yang sama di malam hari kita diperlihatkan kediaman dari Liyun. Di sana Liyun pun berpandangan dengan Soswelly. Ternyata Soswelly pun duduk ngangkang di atas Liyun dan di sana Liyun pun terbengong. Soswelly pun berkata, sayang. Dan Liyun pun hanya terdiam dan ia pun bergumam, kenapa dia begitu agresif hari ini? Tapi ternyata Liyun di sana pun terkejut saat Soswelly berkata, mengapa pakaianmu rusak? Seingatku pakaian ini adalah hadiah pertama yang aku berikan padamu kan? Lalu Liyun di sana pun menjawab, ini adalah saat kaisar baru sedang berparade. Aku tidak sengaja menabrak pagar dan pakaianku tersangkut hingga robek. Di sana Soswelly pun makin menatap tajam ke arahnya sambil berkata, benarkah? Sambil Liyun di sana pun hanya tersenyum. Lalu Soswelly pun berkata, kali ini lupakanlah, tapi lain kali awas saja ya. Lalu Liyun pun tersenyum bergumam, baguslah, mungkin aku harus mengajaknya ke pasar malam lagi agar suasana hatinya membaik. Tapi Soswelly di sana pun malah berkata, tapi hukumannya 3 kali kikuk-kikuk ya. Sambil terlihat Liyun di sana yang terkejut. Lalu beberapa saat kemudian di pagi harinya
kita diperlihatkan kediaman dari Liyun, dan di sana ia pun bangun dari tidur. Lalu ia pun melihat ke arah Josueli sambil bergumam, dia belum bangun, sepertinya dia terlalu lelah karena kikuk-kikuk beberapa kali semalam. Cara tidurnya terlihat sangat lucu. Sambil ia memandangi Josueli itu dengan boba yang mantul. Lalu ia pun melihat ke arah bibir Josueli sambil bergumam, apa boleh diam-diam aku menciumnya? Siapa suruh istriku berpose seperti ini? Lalu ia pun mendekati Josueli itu, tapi tiba-tiba Josueli itu pun terbangun, dan di sisi Liyun ia pun dengan muka aneh berkata, ciuman. Tapi Josueli di sana pun kelihatan sangat marah dan plok. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan restoran di sana dan mereka berdua yang akan makan. Di sana Liyun pun berkata, istriku benar-benar sangat hebat. Telapak tangannya pagi ini langsung membuatku tersadar. Aku pasti mengigau ya. Sambil terlihat pipinya yang masih membekas telapak tangan dari Josueli. Di sana Josueli pun malah makin cemberut. Liyun pun berkata, apa perlu harus menjadi begitu sensitif sayang? Josueli menjawab, bukan karena alasan ini, hanya saja kamu melakukannya secara diam-diam yang membuatku tidak menyukainya. Dan tiba-tiba Liyun di sana pun menggebrak meja sambil berkata, aku mengerti, jangan cium diam-diam kan, cium secara sengaja terang-terangan. Contohnya seperti sekarang kan. Sambil ia mendekat ke arah Josueli dan ia pun akan mencium bibir dari Josueli. Tapi tiba-tiba Liswe di sana pun berkata, selamat pagi Tuan Tanah, kakak Josueli, kalian sedang apa? Sambil terlihat mereka berdua yang canggung dan Liyun pun berkata, tidak apa-apa, hanya saja ada pasir masuk ke mata Josueli, aku bantu meniupnya tadi. Ngomong-ngomong, kenapa kamu ada di sini? Apa kamu punya uang untuk makan di luar? Lalu ia pun bergumam, kalau begitu dia juga harus membayar uang sewa rumah kan? Sambil terlihat Liswe dengan bangga berkata, bagaimana aku bisa punya uang untuk makan di luar? Tentu saja aku bekerja di sini karena aku kerja paruh waktu di sini. Liyun pun berkata, aku pikir kau orang yang sangat ceroboh, tak kusangka bos di sini berani menerimamu bekerja. Liswe pun menjawab, mereka yang bekerja keras tidak akan selalu sial, aku hanya perlu berlutut untuk waktu yang lama. Waduh, mok pantas saja ia diterima karena ia berlutut terlalu lama untuk memohon bekerja. Dan di sana Liyun pun berkata, pantas saja kau ini orang bodoh. Lalu di sisi Lisu ia pun berkata, Tuan Tanah, apakah kamu ingin memesan sesuatu? Katakan padaku cepat, jangan memesan terlalu banyak, nanti aku bisa lupa. Lalu Liyun pun menjawab, baiklah, aku pesan semua makanan khas yang ada di sini. Lalu Liswe pun berkata, wah Tuan Tanah, kamu sangat tidak manusiawi, aku akan bekerja keras kali ini. Di sana Liyun pun berkata, tidak masalah, aku hanya beruntung jika kamu punya kupon makan gratis restoran ini, maka semua makanan yang kamu pesan akan gratis. Benar kan Josueli? Sambil ia melihat ke arah Josueli. Lalu Liswe di sana pun pergi berkata, baiklah, tunggu sebentar, hidangannya akan segera datang. Sambil Liyun menatap ke arah rumah di depan dan ia pun bergumam, di sana ada rumah keluarga Huang. Mengapa keluarga Huang dan sisa-sisa pemberontak bergabung? Itu bukan karena segel Graduate Jet kan? Sambil terlihat kediaman dari keluarga Huang itu. Lalu di sisi Josueli ia pun berkata, Kyoto akhir-akhir ini cukup kacau, jadi jangan berkeliaran ya. Di sana Liyun pun memandanginya tersenyum berkata, apakah kamu mengkhawatirkanku? Lalu Josueli pun menjawab, soalnya kalau kamu mati akan sulit menemukan orang sepertimu yang bisa menghasilkan uang untukku. Dan Liyun di sana pun menjawab, seperti itu. Lalu tiba-tiba ia pun merasakan sesuatu sambil bergumam, kebencian. Dari bawah, apakah itu orangnya? Ternyata itu adalah Luo Feiyan, sang pembunuh bayaran nomor 9. Lalu Liyun pun menatapnya sambil bergumam, postur tubuh yang ringan, gerakannya kuat, sosok yang luar biasa, niat membunuh yang tersembunyi. Kurasa tidak ada yang akan tahu kecuali aku. Jangan membuat masalah di sini, akan aku peringatkan saja dia. Sambil kita diperlihatkan Liyun yang melotot ke arahnya dan mengeluarkan aura membara di belakang dari Feiyan itu hingga membuat Feiyan
Feyan di sana pun terkejut, lalu ia pun merasakan sesuatu dan terjatuh di sana. Lalu kita diperlihatkan Soswelly yang berkata, bagaimana dengannya? Kenapa kamu memandanginya terus? Lalu Liyun pun berkata, posturnya tidak sebaik dirimu. Lihat cara berjalannya seperti orang yang sedang terluka. Wajahnya tidak terlihat. Kurasa dia tidak akan secantik dirimu. Bahkan giginya pasti keluar. Tapi Liyun di sana pun terkejut karena Soswelly di sana pun senyum-senyum. Lalu Liyun pun berkata, istriku, soal itu bisakah kamu tidak menampar wajahku? Lalu beberapa waktu kemudian di malam harinya kita diperlihatkan Luo Feyan di sana yang berdiri dan ia pun berkata, namaku Luo Feyan dan aku seorang pembunuh. Selama aku dibayar, aku akan melakukan semuanya. Dari pembunuhan sampai membersihkan jamban sekalipun, aku akan melakukannya selama dibayar. Hari ini aku dapat pekerjaan bagus, asalkan aku bisa menemukan buku catatan di keluarga biasa itu. Aku bisa mendapatkan banyak uang. Sambil ia nangkring di atas genteng memandangi Liyun bersama Soswelly yang sedang makan malam di sana. Lalu Luo Feyan pun memandangi Soswelly bersama Liyun itu sambil bergumam lagi, aku tidak merasakan adanya kultivasi. Sepertinya mereka tidak mengetahui keberadaanku. Sambil ia bersembunyi di atas genteng itu, lalu Liyun di sana pun bergumam, apa yang dilakukan si idiot itu di atap sana? Sambil ia menyadarinya itu, lalu di sisi Feyan ia pun bergumam, aku sudah menyelidiki identitas kedua orang ini dan masih ada yang mencurigakan. Pria itu bernama Liyun. Dia baru saja datang ke Kyoto beberapa tahun yang lalu dan tidak ada informasi tentangnya. Dan wanita itu tidak memiliki informasi tentang masa lalunya. Masa lalu kedua orang itu hampir kosong. Mungkinkah mereka pelakunya? Mungkin tidak. Mereka hanya orang sepele sampai tidak ada yang peduli dengan data mereka. Sambil ia tersenyum-senyum sendiri di sana, tapi tiba-tiba dari bawahnya terdapat bocil yang berkata, ibu, apa yang dilakukan bibi itu di atas? Di sana ibunya pun menjawab, jangan lihat, memanjat atap orang lain, dia pasti anak yang nakal. Sambil Feyan di sana pun marah berkata, apa kau bilang anak yang nakal? Bibi, memangnya aku bibimu? Panggil aku kakak tahu. Sambil terlihat Soswelly di sana yang melihat ke arahnya dan ia pun berkata, sayang, ada suara berisik di atas atap. Apa ada seseorang di sana? Liyun pun hanya terdiam. Lalu di sisi Feyan ia pun menutup mulutnya sambil bergumam, sialan, seharusnya aku tidak emosi saat melakukan pekerjaan. Tenang, aku harus profesional. Lalu ia pun berkata, meong, meong, sambil dilihati Liyun bersama Soswelly di sana. Lalu Soswelly pun berkata, apa itu seekor kucing? Lalu Liyun pun menjawab, mungkin itu kucing betina yang sedang birahi. Sambil terlihat Feyan di sana yang emosi dan ia pun bergumam, kucing betina sedang birahi, dasar kurang ajar, dia mengataiku seperti itu. Tapi tiba-tiba ternyata ada beberapa kucing jantan yang mengelilinginya di sana dan ia pun marah memukul kucing itu sambil berkata, pergi dari sini, sekelompok kucing liar yang bau kalian. Kalian pikir aku kucing betina beneran? Sambil terlihat kucing-kucing itu yang berterbangan akibat dipukul, tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat beberapa kucing yang sangat garang mengarah ke arahnya. Ternyata kucing-kucing itu pun menyerupai Sanji, Luffy, dan Zoro. Di sana Feyan pun berpura-pura baik pada kucing itu sambil berkata, miong, hai miong. Tapi tiba-tiba kucing itu pun mengkeroyok Feyan hingga di sana terlihat keributan yang sangat dahsyat antara Feyan bersama kucing. Sambil dilihati Liyun bersama Soswelly. Di sana Soswelly pun berkata, kucing-kucing liar itu sangat berisik hari ini. Liyun pun menjawab, kelihatannya tidak menyenangkan. Kupikir kita harus tidur lebih awal hari ini. Sambil Liyun menatap tajam ke arah atas itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kamar dari Liyun yang terang dan segera dimatikan lampunya. Lalu kita diperlihatkan di sisi Feyan, ia pun gemetar menaiki genteng itu lagi dan ia pun terlihat dicakar-cakar mukanya oleh kucing dan ia pun berkata, akhirnya mereka pergi tidur, kesulitannya berkurang lagi. Sambil ia melompat ke bawah menuju ke arah halaman rumah Liyun itu. Di sana ia pun berkata, selanjutnya
aku harus menemukan buku itu. Tapi tiba-tiba ia pun melihat buku itu di hadapannya sambil terkejut. Lalu ia pun berkata, "Hah, buku besar? Aku menemukannya di tanah segera saat aku memasuki rumah ini. Aku sangat beruntung." Tapi dari belakangnya terdapat Liun yang berkata, "Selamat ya, mudah sekali untuk menyelesaikan tugas ini." Dan mereka pun bertos ria di sana. Tapi tiba-tiba Feiyan pun baru sadar karena ia pun tos bersama Liun di sana. Liun pun hanya tersenyum. Lalu Feiyan pun melompat ke belakang dengan sangat cepat menjaga jarak dengan Liun di sana. Feiyan pun berkata, "Apa kau sudah lama mengetahui keberadaanku?" Sambil ia menuju ke arah Liun. Lalu Liun pun berkata, "Aneh jika aku tidak tahu. Ternyata kau kesini untuk buku besar ini. Haha, itu berarti kau diperintah oleh keluarga Huang kan?" Lalu Feiyan pun menjawab, "Sialan, kau tahu semua informasi ini. Sekarang aku akan membungkam mulutmu." Lalu Liun pun tersenyum berkata, "Aku sarankan kau untuk berhenti. Bukankah aku sudah memperingatkanmu sebelumnya?" Di sana Feiyan pun berkata, "Memperingatkanku? Apa aku pernah bertemu denganmu?" Dan Liun pun menjawab, "Jadi kau lupa ya? Kalau begitu aku akan membuatmu melihatnya lagi. Apa kau ingat ini?" Sambil ia mengeluarkan aura membaranya lagi di hadapan Feiyan itu. Lalu Feiyan pun ketakutan berkata, "Apakah kau monster sebelumnya?" Dan ia pun bergumam, "Apa dia seorang master?" Lalu Liun pun menjawab, "Karena kau tidak melakukan apa-apa di depan istriku, aku akan memberimu kesempatan. Katakan pilihanmu." Lalu Feiyan pun akan menghunus pedangnya sambil berkata, "Sebagai pembunuh profesional, aku punya caraku sendiri untuk membunuh. Saat menghadapi musuh sepertimu yang tidak pernah bisa aku kalahkan." Sambil ia akan menyerang ke arah Liun. Tapi ternyata ia pun bersujud di sana dan memberikan pedangnya sambil berkata, "Aku memilih untuk menyerah. Tolong biarkan aku pergi." Dan di sana Liun pun hanya tersenyum sambil berkata, "Pilihan yang bijak." Sambil terlihat Feiyan di sana yang berkata, "Selama kamu membiarkan aku pergi, aku bisa menjadi kuda untukmu selama sebulan." Waduh, Momo, dia malah menawarkan diri menjadi tunggangan Liun selama sebulan. Aduh, enaknya. Lalu Liun pun berkata, "Masih ingin merajuk? Jangan berpikir terlalu banyak. Di hatiku hanya ada istriku." Sambil terlihat Feiyan di sana yang hanya terbengong. Lalu ia pun berkata, "Kalau begitu, Tuan, apa yang akan kau inginkan?" Liun pun mendekat ke arahnya sambil berkata, "Akan lebih baik jika kau tidak mengenalku. Mari buat kesepakatan." Sambil kita diperlihatkan di malam harinya Liun bersama Feiyan yang sedang berdiri di sana. Lalu Liun pun berkata, "Tapi sebelum membuat kesepakatan, biar aku memberimu beberapa batasan." Sambil terlihat Feiyan di sana yang gemetar ketakutan. Lalu tiba-tiba kepalanya pun dipegang oleh Liun dan di sana aura membara pun mengenai kepala dari Feiyan itu hingga Feiyan di sana pun kesakitan dan ia pun segera terjatuh dan berkata, apa yang kamu lakukan?" Lalu Liun pun menjawab, "Sekarang tubuhmu sudah kuisi dengan ki sejatiku. Aku dapat mengontrol ki sejatiku yang akan membuatmu jatuh di tempat dan meledak dalam kematian. Sekarang lebih baik kau pikirkan caramu untuk melapor setelah kau kembali." Lalu Feiyan pun menjawab, "Aku akan melapor kalau kamu tidak memiliki buku besar itu dan hanya orang luar dan ada hubungan dengan pengadilan. Jadi mereka tidak akan berani mengganggumu lagi. Mereka akan mengira kalau buku besar itu jatuh ke tangan pengadilan." Lalu Liun di sana pun tersenyum berkata, "Tidak buruk. Siapa yang mengajarimu membuat alasan seperti itu?" Feiyan pun menjawab, "Itu juga termasuk latihanku. Bisakah aku pergi sekarang?" Tapi di sisi Liun, ia pun dengan tatapan psikopat berkata, "Aku pikir kau sepertinya harus menjadi alat untukku. Selidiki dengan jelas siapa yang memimpin pemberontak yang bekerja sama dengan keluarga Huang." Sambil Feiyan di sana pun ketakutan berkata, "Baiklah, saya akan melapor jika ada kabar terbaru." Lalu Liun pun berkata lagi, "Pertanyaan terakhir, apakah kamu kesini hanya untuk mencari buku besar itu?"
Sambil terlihat ia yang menggunakan aura intimidasi kepada Feyan itu, hingga Feyan di sana pun ketakutan dan ia pun bergumam, ini buruk, jika jawabanku salah dia pasti akan membunuhku. Lalu ia pun berkata, itu benar, keluarga Huang mengatakan kepadaku bahwa buku besar itu mungkin telah diambil oleh orang-orang yang tinggal di sini. Mereka tidak tahu siapa Anda. Jika mereka tahu kekuatan Anda begitu menakutkan, mereka tidak akan mengirim saya begitu saja untuk mencuri. Lalu Liyun pun berkata, baiklah kalau begitu. Tapi tiba-tiba dari belakangnya terdapat Li Shui, dan di sana Li Shui pun memandang ke arah mereka berdua dengan sangat tajam. Dan di sisi Liyun, ia pun terkejut melihat ke arah Li Shui sambil ia pun bergumam, sejak kapan orang itu ada di sana? Apa dia mendengar semuanya? Tapi tiba-tiba Li Shui di sana pun berbalik badan dan ia pun berkata, manisan hao, daging babi rebus, kepala singa, itu sangat enak. Sambil mereka pun terbengong. Lalu di sisi Liyun ia pun bergumam, tidur sambil berjalan membuatku takut saja. Dan ia pun berkata, itu saja, kau bisa pergi. Jangan lupa apa yang aku katakan ya. Aku dapat dari jarak jauh memanipulasi ki sejati di tubuhku. Jangan berpikir macam-macam. Sambil Feyan di sana pun mengangguk ketakutan. Lalu ia pun melompat ke atas pergi dari sana dengan sangat cepat. Liyun pun berkata, sudah lama sekali aku tidak berpura-pura menjadi orang jahat. Aku seharusnya menggertaknya saja tadi. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di pagi harinya. Di sana Liyun pun ngolet sambil berkata, ini membuatku merasa tidak bisa tidur nyenyak. Jika aku yang sebelumnya, aku akan langsung menghancurkan kalian semua. Tapi sekarang aku seorang pria dengan sebuah keluarga. Yang terpenting sekarang adalah melindungi istriku. Aku biasanya tidur larut malam. Kali ini aku akan membuatkan dia sarapan dan memberinya kejutan tidak terduga. Sambil ia melompat bernyanyi-nyanyi di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan rumah dari Liyun. Lalu kita diperlihatkan juga Zosweli yang terbengong melihat ke arah depannya. Ternyata itu adalah hamburger. Zosweli pun berkata, itu terlihat seperti sanggul, tapi bukan sanggul kan? Lalu Liyun pun menjawab, ini disebut hamburger. Itu adalah makanan yang aku buat. Cobalah dan katakan apakah rasanya itu enak. Ini sangat enak. Sambil terlihat Liyun di sana yang tersenyum. Lalu Zosweli pun berkata lagi, rasanya lumayan. Ini bisa dipopulerkan di negeri Dagan. Lalu Liyun pun berkata, cara memujimu sangat buruk. Zosweli pun menjawab, tapi kemana kamu tadi malam? Aku tidak melihatmu kembali ke tempat tidur. Sambil terlihat Liyun di sana yang hanya terdiam. Lalu ia pun tersenyum berkata, itu karena tadi malam ada pencuri. Tapi jangan khawatir, aku sudah mengusirnya. Di sana Zosweli pun bergumam, terakhir kali ada kejadian di malam hari juga. Sepertinya aku harus memperkuat keamanan. Aku tidak boleh membiarkan dia dalam bahaya. Sambil ia khawatir akan keselamatan Liyun itu. Lalu Liyun pun berkata, jangan khawatir, kita tidak kehilangan 1 sen pun. Lalu Zosweli pun menjawab, aku tidak mengkhawatirkan uang. Sambil ia pun bergumam, aku mengkhawatirkanmu, idiot. Lalu Liyun pun berkata, apa aku salah duga? Kamu biasanya sangat ketat kalau mengelola uang. Di sana Zosweli pun menjawab, meskipun uang itu penting, tapi kamu yang menghasilkan uangnya lebih penting. Lalu Liyun pun berkata, dengan kata lain, di hatimu aku yang paling penting ya. Lalu Zosweli pun menjawab, siapapun juga menyukai alat yang menghasilkan uang kan? Jadi jangan mengambil inisiatif untuk mengambil resiko ya. Kamu dapat menghasilkan lebih banyak uang jika kamu tidak memiliki uang. Jadi kamu tidak boleh mendapatkan masalah. Jadi berjanjilah padaku untuk melindungi dirimu sendiri dulu. Sambil ia khawatir di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kediaman keluarga Huang. Dan di sana kita diperlihatkan juga Feyan yang sedang duduk. Dan ketua keluarga Huang pun berkata, dengan kata lain, apa misimu kali ini berjalan lancar? Lalu Feyan pun menjawab, benar, aku mengawasinya sepanjang malam dan tidak ada yang terlihat mencurigakan. Yang hidup di sana tidak lebih dari pasangan biasa. Pria itu memungut uang sewa dan istrinya bertanggung jawab atas buku-buku itu. Aku mencari melalui buku-buku mereka dan tidak dapat menemukan yang Anda sebutkan. Di sana kepala keluarga Huang pun menjawab, baiklah, aku mengerti. Aku mendengar bahwa
organisasimu memiliki kebiasaan buruk menyerah kepada musuh yang gagal di sana. Luo Feian pun menjawab, lelucon, apakah kau tidak percaya pada kekuatanku? Hanya beberapa orang yang bisa mengalahkanku di dunia ini. Lalu ia pun bergumam, rubah tua ini sangat kejam. Lalu kepala keluarga Huang itu pun berkata, sudahlah, kamu terus cari keberadaan benda itu. Sedangkan untuk pasangan itu, perhatikan kembali, jika tidak ada yang salah, abaikan saja mereka. Lalu Feian pun berkata, kau tidak benar-benar ingin memberontak kan? Aku dengar kau bekerja sama dengan sisa-sisa para pemberontak. Sambil ia memainkan belatinya itu. Lalu kepala keluarga Huang pun menjawab, lebih baik kau tidak mengetahui beberapa hal. Keingintahuanmu itu dapat membuatmu kehilangan nyawamu. Di sana Feian pun berkata, aku tahu, kau tidak usah memasang wajah seperti itu. Sambil ia berdiri dari sana dan pergi. Lalu ia pun berkata, baiklah, aku pergi dulu. Sambil ia pun bergumam, keluarga Huang ini tidak mudah diprovokasi. Hal yang dipercayakan pria itu padaku untuk diselidiki sangat berbahaya. Kali ini benar-benar terbalik. Ini sangat menyebalkan. Sambil ia berlalu pergi meninggalkan keluarga Huang itu. Lalu dari belakang kepala keluarga Huang, anaknya pun berkata, ayah, saya tidak dapat menemukannya. Tampaknya buku besar itu berada di tangan kaisar yang baru. Lalu kepala keluarga Huang pun menjawab, sekarang kita harus melakukannya secepat mungkin. Selama ada benda itu, apa yang harus aku takuti? Permaisuri? Aku ingin lihat apa yang bisa kau perbuat. Lalu anaknya pun berkata, tapi ku dengar Xing Xian juga bersembunyi di kota ini sekarang, ayah. Lalu ayahnya pun menoleh berkata, lalu bukankah itu lebih baik? Orang itu juga masalah di Dagan. Kerajaan akan lalai dengan kita karena dia. Mungkinkah permaisuri itu akan tidur di ranjang dengan pemimpin pemberontak untuk menenangkannya? Itu konyol kan? By the way, itu benar, Mo. Lalu kepala keluarga Huang pun berkata lagi, pada akhirnya keluarga Huang lah yang akan berkuasa. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan di luar kerajaan Dagan. Di sana terlihat sebuah layangan dan gulungan tali layangan yang sedang berputar. Ternyata itu adalah Liyun bersama Zosweli. Liyun pun bergumam, pergi bersama istriku untuk menerbangkan layang-layang. Ini adalah dunia suami istri yang hangat. Sambil ia memandangi wajah dari Zosweli itu, dan ia pun bergumam lagi, hanya akan lebih sempurna jika tidak ada kelompok berandalan di sini. Sambil terlihat beberapa orang sangar di depannya itu. Ternyata orang-orang itu hanya melewati mereka. Liyun pun berkata, apa yang terjadi? Kenapa begitu banyak pria berotot keluar? Sambil ia memandangi itu, dan Liyun pun bergumam, dan mereka semua adalah pejuang. Apakah ada konspirasi? Lalu dari sampingnya Zosweli pun berkata, apa kamu tidak tahu Dagan sedang membuat alat transportasi bernama kereta api? Sambil terlihat Liyun di sana terkejut berkata, apa? Kereta api? Dan ia pun bergumam, aku mengusulkan alat transportasi dengan biji Genski, bukan uap. Apakah itu benar-benar akan dibuat? Lalu Zosweli pun membayangkan kereta api itu bersama dengan biji Genki. Lalu ia pun berkata, ya, itu adalah alat transportasi yang akan beroperasi dengan biji Genki. Kecepatannya sangat tinggi, jadi perdagangan dengan kota lain akan bertambah cepat berkali-kali. Sambil tangan Liyun yang dipegang oleh Zosweli, dan ia pun berkata, apa kamu ingin melihatnya? Lalu Zosweli pun bergumam, ini dibangun atas perintahku, biar kamu lihat betapa hebatnya aku. Sambil ia melihat ke arah Liyun itu. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan kereta di sana yang sedang dibangun dengan begitu banyak pekerja di sana. Dan di sana kita diperlihatkan kepala dari kereta api itu yang besar. Lalu Liyun pun memandanginya berkata, apa yang harus kukatakan? Ini sangat luar biasa. Dan ia pun bergumam, aku tidak menyangka dapat melihat kereta api jenis ini di masa depan. Jika aku punya kesempatan, aku akan melakukan perjalanan kereta api bersama Zosweli. Lalu Zosweli pun bergumam juga, meskipun ini dirancang oleh pemimpin pemberontak, selama ini dibuat, aku bisa menghabiskan waktu dengannya. Lalu tiba-tiba dari belakangnya terdapat Li Shui yang berkata, sungguh kebetulan, aku tidak menyangka akan bertemu di sini juga. Sambil mereka pun terbengong melihat ke arahnya. Lalu Li Shui pun berkata lagi, apakah kalian sengaja datang menemuiku di tempat kerja baruku?
Di sana Liyun pun berkata, "Hah, bagaimana dengan pekerjaanmu sebelumnya di restoran?" Lalu Li Shui pun menjawab, "Hah, pemilik restoran yang menyuruhku kerja di sini, gaji di sini lumayan besar." Di sana Liyun pun berkata, "Jadi begitu, apa kau memohon lagi seperti sebelumnya?" Lalu Li Shui pun berkata, "Benar sekali, tapi kali ini bukan aku yang berlutut, tapi bosku di restoran yang berlutut." Waduh, mau ini mungkin masalah ini. Lalu Li Shui pun bercerita lagi, "Aku hanya sekali memecahkan mangkuk, kadang terlambat, dan sekali menghajar tamu." Waduh, parah. Di sana bosnya pun berkata, "Ya Tuhan, apa yang kau lakukan? Lebih baik kau cari saja pekerjaan lain. Aku mohon padamu." Sambil terlihat mereka berdua yang terbengong mendengarkan cerita dari Li Shui itu, Liyun pun berkata, "Aku heran bagaimana kau bisa hidup normal di dunia ini." Li Shui pun menjawab, "Tuan Tanah, kau terlalu meremehkanku. Aku lahir di sebuah keluarga sederhana, tapi aku telah menerima pendidikan yang lebih tinggi." Di sana Liyun pun berkata, "Jadi sekarang setelah kamu memiliki pekerjaan dengan gaji tinggi, dapatkah kamu melunasi sewa yang harus kau bayar?" Sambil terlihat Li Shui di sana yang terdiam. Lalu ia pun berkata, "Tentu saja, aku akan menghasilkan banyak uang di sini, Tuan." "Baiklah, aku akan bekerja dulu. Sampai jumpa." Sambil ia pun pergi dari sana. Lalu Liyun pun bergumam, "Ternyata gadis ini berasal dari sebuah keluarga kaya. Bagaimana bisa dia sampai ke situasi seperti ini?" Sambil ia berpikir di sana. Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan Li Shui di sana yang menyuruh seseorang berkata, "Taruh biji senkinya di sana." Lalu orang itu pun menjawab, "Benarkah?" Lalu Li Shui pun menjawab, "Tentu saja, pasti benar, itu di sana." Sambil Liyun pun tersenyum memandanginya berkata, "Meskipun Li Shui telah melakukan banyak kesalahan, mesin semacam ini sangat mudah dikendalikan, jadi seharusnya tidak akan ada masalah." Lalu Sosweli dari samping pun berkata, "Tentu saja personel resmi yang kami tempatkan sangat dapat diandalkan, percayalah sayang." Tapi tiba-tiba kereta api di sana pun langsung meledak dan terlihat Li Shui yang memandangi ledakan itu. Di sana kerja lainnya pun berkata, "Padamkan apinya, si bodoh mana yang menaruh biji senki di pompa udara." Sudah berakhir semua kerja keras periode ini sia-sia. Aduh, mau ini Li Shui pembawa masalah. Nggak bener. Di sana Li Shui pun berkata, "Begitulah, aku dipecat lagi pasti." Sambil Liyun bersama Sosweli di sana yang memandanginya dengan muka yang masam. Lalu Li Shui pun bersujud di hadapan Liyun sambil berkata, "Tuan Tanah, soal sewa tolong beri aku waktu beberapa hari lagi ya." Di sana Liyun pun bergumam, "Aku tidak menghitungnya." Sambil ia menunjuk ke arah Sosweli, tapi tiba-tiba Sosweli pun dirangkul kakinya oleh Li Shui itu, dan Li Shui pun berkata, "Kakak Sosweli, kamu yang terbaik. Kamu adalah malaikat yang turun ke bumi. Selamatkan anak ini." Sambil terlihat Sosweli di sana yang hanya terdiam memandangi wajah dari Li Shui itu yang imut. Lalu Sosweli pun berkata, "Baiklah, aku akan memberimu lebih banyak waktu untuk tinggal." Lalu Li Shui pun tersenyum berkata, "Terima kasih kakak Sosweli dan Tuan Tanah, aku tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Datanglah ke rumahku hari ini, biarkan aku menghibur kalian semua." Dan beberapa saat kemudian kita diperlihatkan beberapa rumah di sana. Ternyata itu adalah rumah sewa dari Li Shui, dan Li Shui pun berkata, "Selamat datang, masuklah, inilah sarangku yang hangat dan nyaman, Tuan." Sambil mereka pun memasuki ruangan dari Li Shui itu, dan ternyata ruangan dari Li Shui pun berantakan seperti kapal pecah. Sambil kita diperlihatkan beberapa barang di sana dan sebuah boneka Jujutsu Kaisen yaitu Dojo Yamo. Sambil kita diperlihatkan topi dari Monkey D. Luffy juga ada di sana. Di sisi mereka berdua pun terbengong melihat keadaan itu. Liyun di sana pun berkata, "Seingatku tidak seperti ini ketika aku pertama kali menyewakannya." Lalu Li Shui pun menjawab, "Ini adalah kondisi yang paling nyaman untuk digunakan, Tuan." Lalu Liyun pun marah berkata, "Jangan banyak alasan, kau hanya tidak ingin membersihkannya kan?" Sambil kita diperlihatkan Sosweli yang melirik ke arah kotakan itu, dan ia pun bergumam, dia bilang dia adalah keturunan dari sebuah keluarga. Aku ingat di selatan ada keluarga bermargali, tapi keluarga itu, sambil terlihat
kain hijau yang bertuliskan simbol keluarga Li, dan di sana Li Shui pun berkata, ini adalah satu-satunya yang tersisa dari keluargaku. Aku tidak akan memberikannya meskipun pada kakak Joshua Li. Lalu Joshua Li pun menjawab, aku tidak menginginkan hal semacam itu, simpan saja untuk dirimu sendiri. Lalu tiba-tiba Li Shui pun mengikatkan kain di kepalanya sambil berkata, meskipun aku tidak bisa memberikan ini pada kamu, tapi untuk mengurangi hutang sewaku, aku memutuskan untuk memasakkan makanan untuk berterima kasih kepada kalian. Lalu Li Yun pun berkata, memangnya kau bisa memasak? Dan Li Shui pun menjawab, tentu saja, jangan meremehkanku. Li Yun pun berkata, menurut plot di komik, dia mungkin akan membuat hidangan gelap. Lalu Joshua Li pun bertanya, apa itu komik? Jenis makanan apa itu yang bernama hidangan gelap? Lalu beberapa saat kemudian kita diperlihatkan hidangan yang sangat lezat di sana, dan Li Shui yang berkata, maaf sudah membuat menunggu lama. Lalu mereka berdua pun terkejut berkata, tampilannya sangat berbeda. Lalu Joshua Li pun berkata juga, apakah makanan ini selezat tampilannya? Lalu Li Shui pun berkata, itu suatu keharusan, aku ini sangat profesional kalau sedang memasak. Lalu Li Yun pun berkata, rasanya juga enak, jika permaisuri memakannya, dia akan memanggilmu ke dapur kekaisaran, jadi kau tidak perlu khawatir tentang pekerjaan. Sambil terlihat Joshua Li di sana yang hanya terdiam, sambil terlihat mereka berdua yang senang menyantap makanan itu. Lalu di sisi Li Shui ia pun bergumam, sebelum ayahku meninggal, ayah memintaku untuk menemukan Yi Zhexian, tapi aku tidak bisa menemukannya. Lalu Tuan Tanah memiliki kekuatan luar biasa. Hari ini adalah kesempatan bagus. Apakah Tuan Tanah pernah dibuang? Sambil ia melihat ke arah mereka berdua. Lalu Li Shui pun bergumam lagi, aku harus bertanya padanya secara langsung. Dan bersambung mo.